نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل خيرا يصب منه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Update terbaru dari malam, korban yang meninggal di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh sudah tembus di angka 1.003 orang. Jadi yang ditemukan yang meninggal sudah melewati angka 1.000 orang. Belum lagi yang hilang, belum lagi rumah dan ladang perkebunan yang tenggelam, belum lagi kendaraan yang juga tidak ditemukan. Sebagai sesama anak bangsa, kita perlu memperkuat sifat dan sikap empati kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana dan sedang mengalami musibah. Kita berdoa semoga yang meninggal dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya dalam keadaan menjadi mati syahid, mati yang baik, mati wafat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggal, saya tahu di sini banyak orang Sumatera, semoga diberi ketabahan dan diberi kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau menjadi pribadi yang paling sabar, pribadi yang paling tabah di dalam kehidupan, maka yang paling sabar itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad itu menghadapi ujian, menghadapi cobaan bukan hanya sekedar sabar, tetapi Nabi tetap bersikap ihsan. Ihsan itu ada 3. Pertama, ihsan ketika beribadah kepada Allah. Yang kedua, ihsan ketika bergaul dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, ihsan di dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan, dan di dalam menghadapi yang namanya musibah. Kalau dalam konsep ibadah, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu kata Nabi, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah di hadapan. Kalau tidak sampai pada tingkat seakan-akan melihat Allah di hadapanmu, maka yakinlah Allah sedang melihat dirimu. Itu ihsan dalam konteks ibadah. Ihsan dalam konteks bergaul kepada sesama manusia, selalu berbuat baik kepada manusia, sentiasa berbuat baik kepada orang yang baik, dan juga selalu
sifat Nabi, senantiasa berbuat baik kepada orang yang baik dan juga senantiasa berbuat baik meskipun kepada orang yang jahat. Karena di dalam diri Nabi ada sifat Raufur Rahim, baik kepada orang yang baik dan akan selalu baik kepada orang yang jahat sekalipun. Kalau kita Bapak Ibu, jangankan sama orang jahat, ini kita sama orang baik aja kita suka agak bisa berbuat baik. Kita ini sebagai manusia, jangankan suruh berbuat baik sama orang jahat, berbuat baik sama orang yang udah baik, masih aja kita itu suka tidak mampu. Itu makanya di tengah-tengah kita ada istilah air susu dibalas air tuber. Orang baik aja masih ada orang yang tidak bisa berbuat baik, apalagi berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat. Bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu juga berlaku, karena dia akan selalu berbuat baik kepada orang yang baik dan juga akan baik kepada orang yang jahat sekalipun. Yang ketiga, ihsan, selalu baik, terus berbuat baik meskipun dalam keadaan ujian, meskipun dalam keadaan cobaan, meskipun dalam keadaan musibah, Nabi akan senantiasa berbuat baik. Dia pun harus dikasih Bang Budi, dia terakhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita itu dari dalam perut ibunya saja itu sudah mendapatkan didikan. Kenapa? Karena sejak dari dalam kandungan ibunya, beliau Rasul sudah tidak punya ayah, sudah dididik, ya, sehingga Nabi sejak dalam kandungan itu dididik tidak memiliki ayah. Kenapa? Karena yang mendidik Nabi secara langsung itu adalah Allah. Ada bani Rabbi fa'ahsana ta'dili, mendidik kepada diriku Tuhanku, maka menjadi baiklah diriku. Saya begini, modelnya kayak gini, itu karena didikan ayah saya, didikan ayah saya. Nabi Muhammad tidak bisa mengatakan saya dididik oleh ayah saya, karena memang dari sejak dalam kandungan tidak ada ayah. Itu makanya sama saudara-saudara saya tuh, Bapak dan Ibu, saya suka nanya tuh, nah saudara-saudara kandung saya makan dari kecil ya, nggak ikut campur urusan-urusan pertanian, nggak ikut campur urusan-urusan perkebunan. Karena ayah dan ibu saya maunya saya itu sekolah, belajar, kuliah. Itu makanya yang nyangkok pohon jambu saudara saya, yang menjulit pohon jambu atau buah jambu ke pasar minggu abang-abang saya, ayah, saya mah gak ikut-ikutan, sehingga saya mah disuruhnya belajar aja. Lah sekarang saya juga ini apa yang paham apa perkebunan malah jadi saya, yang ngurusin alpukat saya, yang nanam saya, istilahnya yang mupukin saya, sampai sekarang kok udah berbuah. Tuh ada adik saya, lah tetap aja saya yang jual. Luar biasa. Itu kenapa? Akhirnya saya sadar, oh itu ayah saya. Kalau ceramah begini, ini kalau begini, ini ayah saya mikir, itu ibu saya tuh, karena dia dari muda memang ngajar ngaji. Jadi saya tidak bisa mengatakan kemudian saat diri saya. Karena apa? Karena tidak terlepas dari ibu dan ayah saya. Nah, buat Nabi Muhammad dari dalam kandungan ayah sudah tidak ada.
Begitu lahir tidak diasuh ibu, tetapi diasuh oleh orang lain, Halimah Sa'diyah di daerah Thaif, ya, selama 4 tahun. Tidak disusui oleh ibu kandung, tetapi disusui oleh Halimah Sa'diyah. Di sana Nabi belajar menggembala kambing. Terima kasih Pak Win. Pak Win itu beli alpukat di saya udah 20 kilo. Pak Haji Win, ada Pak Haji Win. Pak Haji Win itu beli alpukat udah 20 kilo saya. Ketagihan kalau kata orang Betawi. Pak Haji Wage udah 10 kilo ya. Iya, Pak Haji Wage juga beli lagi. Itu kenapa? Karena kalau udah tahu kualitas alpukat Niki itu bukan alpukat yang di pinggir jalan. Ya kalau kita beli 30.000 sekilo pada busuk, ini mah alpukat sultan, alpukat Niki yang unik, ular, legit banget, ya berbeda memang. Mungkin bagi bapak dan ibu, kalau di sini itu 50.000 itu mahal. Kenapa? Karena kalau dibeliin beras dapat 10 liter, pasti pikirannya daripada beli alpukat mendingan beli beras. Nah begitu kira-kira. Saya paham itu. Tapi ketahuilah, alpukat kami itu di Telkom dibawa oleh adik ipar saya, itu dijualnya 70.000 sekilo. Hari ini hari Selasa itu pesannya 46 kilo, kemarin 82 kilo. Jadi memang enak itu alpukat. Terima kasih Bu Darto, kemudian ada Bu Mai juga yang ikut beli, dan Pak Budi juga ikut memesan. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendek kata, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang adalah pribadi yang paling tabah, pribadi yang paling sabar di dalam menghadapi yang namanya ujian, yang namanya cobaan. 4 tahun Bapak dan Ibu, dari tahun 616 Masehi sampai dengan 620 Masehi. 616 Masehi, 620 Masehi, itu 4 tahun. Nabi Muhammad itu diembargo, Nabi Muhammad itu diboikot, diasingkan di sebuah lembah namanya lembah Abu Thalib bersama dengan kaum muslimin yang hari itu tuh mungkin jumlahnya baru 60 orang, belum banyak. Karena itu kan baru memasuki 2 tahun Nabi berdakwah secara terang-terangan, belum banyak juga. Diasingkan, tidak boleh bercakap-cakap dengan orang Mekah, tidak boleh jual beli sama orang Mekah, tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang Mekah, bahkan yang sudah menikah diminta untuk diceraikan. Sulit, paceklik, menderita, tetapi Nabi yang mulia tetap menghadapinya dengan penuh ihsan. Nabi tetap saja terus berbuat baik meskipun dalam situasi yang sangat memprihatinkan, yang sakit, yang meninggal dunia selama 4 tahun itu diembargo. Dalam keadaan seperti itu istri meninggal, Khadijah, bayangin udah diembargo, istri meninggal. Padahal selama ini istri begitu luar biasa, 25 tahun menemani Nabi Muhammad. Begitu istri meninggal, 40 hari berikutnya pamannya meninggal, Abu Thalib, yang selama ini melindunginya dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Tahun itu dalam sejarah dikenal sebagai Amul Huzni, tahun berduka buat Nabi Muhammad. Tetapi nggak ada tuh kita temuin Nabi Muhammad mengeluh,
Malah Nabi kemudian berdakwah lebih intensif lagi di wilayah Mina, di kemah-kemah tenda orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makanya kata Dr. Aid Al-Qarni itu, ketabahan Nabi Muhammad itu pertama menghadapi beratnya tekanan hidup hari itu, karena dari sejak lahir mengalami kehidupan gurun, peradaban jahiliyah, kebiasaan Jazirah Arab. Nabi ditempa seperti itu. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sangat tabah ketika menghadapi perkataan-perkataan yang Masya Allah, dalam bayangan kita itu kita gak bakalan kuat, tapi Nabi kuat aja itu. Dibilang tukang sihir, dibilang tukang bohong, dibilang orang gila, kalau sekarang mungkin disebut stres, dan Nabi mah tetap aja optimis, Nabi mah tetap aja yakin. Itu makanya kata saya, Nabi kita itu bapak dan ibu, jangankan meleknya, Nabi Muhammad tidurnya aja optimis. Bayangin itu, Pak. Nabi Muhammad itu tidur aja optimis. Ya, ada kerabatnya namanya Ummu Haram binti Mulhan. Kebetulan Nabi sedang berkunjung ke kerabatnya itu. Kemudian Nabi tertidur. Begitu tertidur, Nabi bangun, kata Ummu Haram ini. Dan ketika bangun, ro'aitu bil manam, tadi saya di tidur itu, saya mimpi, ya, ro'aitu min ummati, saya lihat umat saya, kata Nabi itu, berlayar mengarungi lautan yang berwarna hijau. Bayangin itu Bapak, tidur, begitu bangun tidur masih optimis. Umat saya, ya, yarkabunal bahra al-akbar. Umat saya lihat mengarungi lautan luas yang berwarna hijau. Kalmuluki fil usra, bagaikan raja-raja, sultan-sultan yang istilahnya kalau kita itu bercengkrama dengan istri-istri. Hadirin, laut warnanya apa? Biru. Oh, Nabi bilang hijau. Itu tuh abad ke-7, hadirin sekalian, belum ada satelit. Itu tuh abad ke-7, belum ada satelit. Nabi bangun tidur begitu optimisnya, umat saya akan melintasi lautan yang berwarna hijau, dan di sana bagaikan sultan-sultan dengan permaisurinya. Luar biasa sekali. Di mana laut warnanya hijau ini? Dan laut warna biru. Ya, ternyata yang dimaksud oleh Nabi kita itu adalah laut Mediterania. Di mana itu laut Mediterania? Laut yang diapit oleh 3 benua. Benua Eropa, benua Afrika, dan benua Asia. Itulah satu-satunya samudera lautan yang diapit oleh 3 benua, sehingga seakan-akan lautan itu ada di 3 benua itu, sehingga memang warnanya jadi hijau karena dia diapit oleh pulau besar itu, benua besar itu. Hadirin sekalian, kata Ummu Haram hari itu, ya Rasulullah, doakan saya termasuk yang berlayar di laut yang berwarna hijau. Doakan saya termasuk yang berlayar di laut itu. Maka kata Nabi, iya, engkau termasuk yang berlayar di sana. Hadirin, gak ada yang ngebayangin, dan ternyata di awal pemerintahan Bani Umayyah melalui Muawiyah bin Abu Sufyan, ada wilayah kekuasaan Romawi namanya Siprus. Itu ditaklukkan oleh Bani Umayyah, dan betul Ummu Haram
binti Mulhan, ya, menikah memang dengan Ubadah ibnu Somit, dan kebetulan Ubadah ibnu Somit salah satu yang menaklukkan wilayah Siprus, sehingga dia ikut suaminya dan dia menyeberangi laut yang berwarna hijau. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidurnya aja optimis. Kalau kita tidur mimpi di budak-budak haji, kita mau bangun tidur aja udah. Ya mohon maaf bapak-bapak, kalau bangun tidur yang dicari apa? HP. Bangun tidur ya HP. Lagi bangun tidur. Astagfirullah. Kebetulan istri saya nggak ngikut sih. Kalau dia ngikut, dia akan bilang, saya mah nggak nyari HP, ngapain saya cari HP? Begitu bangun, yang saya cari istri saya. Kenapa? Karena HP saya dia yang megang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah, dalam bahasa Al-Quran, bencana yang kita saksikan dahsyat sekali. Kalau kata orang longsor, kalau kata orang Betawi bukan longsor, itu mah berolok. Tahu berolok? Itu mah bukan longsor, itu mah berolok. Oh, itu mah bukannya longsor. Kalau longsor mati, ini mah berolok. Luar biasa sekali, ya. Pertama, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah menyebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira ketika kalian mengatakan saya beriman, kemudian didiemin aja gitu, nggak diuji? Enggak, justru semakin kita beriman, kita akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita udah gede begini, Pak. Dulu banget dah waktu ibu bapak kita menikah, ibu bapak ayah ibu kita menikah, kemudian kita mau diciptakan, maka spermatozoa ayah kita dengan indung telur ibu kita, waktu ketemunya aja itu di rahim, itu perjuangannya luar biasa, sehingga dia bisa ketemu aja itu di dalam rahim, itu udah merupakan ujian yang luar biasa. Karena dari jutaan, dari miliaran, ternyata yang ketemu itu cuma satu, dan itu jadinya adalah kita. Lahir ujian, hidup ujian, dimanapun kemudian hidup kita ini adalah ujian. Karena ternyata yang terbaik bukan soal ujiannya, tetapi yang terbaik adalah soal bagaimana kita menghadapi yang namanya ujian. Hadirin, kalau kita lagi dapat yang gak enak, kalau lagi dapat yang gak enak di dalam kehidupan, nggak usah bilang begini ya, apa gua sih yang ngalamin, tuh nggak boleh bilang begitu. Kalau lagi yang gak enak, misalnya sakit nih, misalnya sakit, saudara berempat, saudara berlima, kita mau olahraga cukup, makan bergizi, hidup sehat, tapi kemudian mengalami penyakit yang saudara kita nggak alami, nggak boleh bilang, kenapa gua yang sakit? Harusnya dia kali mau gua yang sakit, bukan yang serakah dia. Misalnya, nggak begitu di dalam teorinya Allah, karena memang ujian itu masing-masing. Itu mirip kayak pertandingan sepak bola. Orang main sepak bola tuh rame, yang nonton di pinggir-pinggir lapangan tuh Pak, semua pada tepuk tangan, teriak-teriak nonton bola itu. Kenapa? Sangat bersemangat. Ada Pak Haji, demen juga kagak sama bola, resep juga kagak sama bola, cuma dia lewat di jalanan, di pinggir lapangan, kagak nonton dia Pak Haji, mana pakai tongkat, jalan aja. Lagi asik-asik jalan, bola dari dalam lapangan ditendang, kena kaki pemain, melambung ke atas. Pak Haji yang lagi jalan kena, jatuh
Nonton kagak, resep juga kagak sama bola. Harusnya makan yang kena bola siapa? Yang nonton lah, ngapa dia? Nah, itu kalau ada yang nggak enak, kita nggak boleh begitu. Kenapa bola bisa melambung ke atas dan mengenai Pak Haji yang lagi jalan? Karena ada gaya gravitasi. Siapa yang menciptakan gravitasi? Allah. Berapa tingkat kekencangan bola sehingga bisa melambung melewati penonton? Itu karena ada udara, karena ada angin. Yang menciptakan angin adalah Allah. Sehingga Allah yang menggerakkan ke sana, dan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa dirinya itu ada, sehingga yang kena adalah Pak Haji yang lagi jalan. Ya, jadi kalau ada yang nggak enak, langsung aja ya bilang, ya semuanya kebesaran dan kekuasaan Allah. Kebetulan aja kenanya sama kita. Mohon maaf nih, dari ujung sini sampai ujung sono semua punya potensi penyakit. Semuanya, nggak ada yang enggak. Ya, makin kesini potensi penyakitnya itu makin besar. Cuma kapan datangnya, apa modelnya, berapa besarnya, nah, itu masing-masing udah kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, ada yang angkot. Tahu kan angkot? Angkot kalau boleh dingin dikit, batuk aja bunyi. Ya udah bagiannya masing-masing. Ya, ada yang kaki nekuk, Allah bisa, wah luar biasa sekali. Bagiannya masing-masing karena Allah ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Bapak Ibu, kalau ada tai lalat, kan tahu kan tai lalat, jangan ngeliatin tai lalat sendirian. Coba ada tai lalat taruh di atas piring. Ya, tai lalat ditaruh di atas piring, kita liatin aja. Mana kadang-kadang tai lalat pakai ada rambutnya lagi, taruh di atas piring sendirian. Tai lalat nggak jelek sendirian, dia hitam begini, itu tai lalat. Begitu dia nempel di bibir Elvi Sukaisi, cakep itu tai lalat begitu nempel, subhanallah. Nah, penyakit jangan lihat penyakitnya, susah jangan lihat susahnya. Kalau lihat susahnya kayak tai lalat. Sedih jangan lihat sedihnya, tapi lihat rangkaian kehidupan kita, dari kita anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Ternyata banyak tuh yang indah, ternyata banyak tuh yang penuh dengan romantisisme, ternyata banyak tuh yang penuh dengan kenangan. Ya, jadi kalau kita melihatnya penyakitnya, ya memang kemudian kita jadi stres. Tapi kalau ingat, dulu indah dan lain sebagainya, maka itu kemudian tidak menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Nabi Ayub, Bapak dan Ibu, dari kaya jadi miskin, dari punya anak jadi enggak, dari punya istri ditinggal istri, sendirian bahkan di dalam goa karena busuk badannya, nggak ada yang mau nemenin. Harta hilang, ya istilahnya anak pada meninggal, istri, dan ada istri yang tahan nemenin di laki bengong, ditinggal dia sama istrinya sendirian di dalam goa. Ketika sendirian, ya kalau saya sih maklum istri ninggalin karena rambutnya udah habis. Jadi kalau Nabi Ayub mau makan itu sakit, dia jual rambutnya, sampai rambutnya botak, penyakitnya belum juga sembuh, dia meninggalkan suaminya. Maka kata Nabi Ayub, nanti engkau aku cambuk 100 kali. Nabi Ayubnya itu sabar sendirian, sehingga badannya itu busuk, Bapak dan Ibu. Kemudian ada binatang. Kalau busuk ada binatang namanya apa? Belatung.
kan, tapi bagi dia ini indah, ini sahabat saya di badan. Diajak ngobrol lagi tiap hari, sampai akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Nabi Ayub kembali sembuh, sehat. Kemudian Nabi Ayub berusaha lagi dan kemudian menjadi orang kaya lagi. Dan setelah jadi orang kaya itu dia cari itu istrinya. Kan dia punya omongan mau mencambuk istrinya 100 kali. Kalau dicambuk 100 kali kan mati. Maka dia gabungin aja itu rumput, nggak lagi pakai cambuk, tapi dia cari rumput 100 lembar, dia ikat, dia hanya memukul istrinya sekali. Yang penting omongannya udah kejawab ya. Dan Nabi Ayub kemudian balik lagi, bapak dan ibu mendapatkan semuanya. Kenapa? Karena tadi dia tidak melihat tai lalat sebagai tai lalat, dia tidak melihat ujian sebagai ujian, tapi dia melihat keindahan, sehingga kemudian dia kembali lagi. 2 minggu yang lalu saya ke Jogja, saya ke Jogja dengan istri berdua. Kebetulan ada teman di sana. Orang Jawa itu apa baik amat ya. Ya beneran, saya kan sampai di stasiun di Tugu itu jam 4. Saya dijemput sama dia itu Pak, itu orang dijemput, ditungguin saya di stasiun. Ustaz udah nyampe mana? Ya, lah saya baru di Kerawang. Baru di Kerawang udah ditanyain. Ustaz bener di Cirebon, jadi orang itu tidur nanyain saya terus. Saya nyampe jam 4 dia udah nungguin. Ustaz kami menunggu di depan. Dijemput, dibawa ke rumahnya, ditaruh di rumahnya, diajak makan paginya ke soto. Mau kemana aja Ustaz dianterin, mau ke Parangtritis, ke Pantai Baru, kemana aja tuh, sampai ke jembatan yang Pandan Simo. Di Jogja itu ada jembatan baru namanya Pandan Simo yang diresmiin kemarin sama AKY, diajak. Maksud saya tuh orang Jawa banyak banget ya Pak. Ya maksudnya orang Jawa tuh baik banget. Orang Jawa kalau datang ke Betawi kagak bakalan tuh saya anterin begitu. Maksud saya itu kok baik banget, kata istri saya juga. Kamar rumah disediain, rumahnya juga di luar tuh rumahnya jelek, di dalamnya mewah bener. Jadi dia sengaja rumah kalau di luar itu nggak dibuat cakep, tapi dalamnya semuanya interiornya bagus. Ya gratis, Ustaz mau tidur berapa hari di sini boleh. Kemana aja diantar ya, luar biasa sekali. Ya itu di Bantul ya, rumahnya di Bantul. Kebetulan ini saya belajar dari dia itu. Saya memang kesana mau studi banding Alpukat, karena dia punya Alpukat. Saya mau studi banding sebenarnya. Jadi di depan rumah itu, di depan rumahnya dia ada Alpukat, pohonnya besar sekali dan buahnya lebih besar daripada Alpukat kami. Donggolan itu biasanya kan alpukat satu-satu. Kalau alpukat Niki kan dia nggak satu-satu, dia donggolannya lebih banyak lagi. Donggolan itu ya itulah ya istilahnya. Jadi setiap musim kalau dia mah ditawar 10 juta oleh pembeli itu, pemborong kata dia nih nawarnya 10 juta sepohon karena dia cuma punya 2 pohon. Tapi kata dia nggak mau dia diborongin begitu, karena pernah diborongin ngambek. Karena kalau diborongin semuanya dipetik, kalau banyak memang dia dipetiknya satu-satu yang tua dulu. Begitulah kira-kira alpukat kami juga berusaha untuk diborongin itu gak mau. Beberapa kali tengkulak tahu ya tengkulak. Pemborong juga beberapa kali datang, kita nggak mau, kita mau ngetek aja. Ya, jadi mau ngetek aja karena dipilih yang tua ya. Dan bagi yang sudah beli harus sabar. Matangnya 10 sampai dengan 14 hari. Jangan dipaksain alpukat. Karena alpukat itu kayak wanita, perasaannya nggak bisa dipaksa. Iya, tapi kalau sudah matang, nggak usah dipaksa. Kan dulu coba matangin alpukat diapain dulu? Diberaskan. Alpukat ditaruh di beras, akhirnya lupa berasnya yang jadi. Tidak perlu alpukat itu, bapak dan ibu, kalau dia tua
sebelah sini dulu tuh yang ada batangnya tuh. Maka agar bisa rata kebalikin aja begini. Dan jangan ditaruh di kulkas sebelum matang. Ini yang bikin busuk, ditaruh di kulkas. Begitu dikeluarin, ya bukannya matang, apalagi lebih dari 2 hari, malah jadi hitam-hitam dan kemudian jadi busuk. Itu alpukat. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau udah matang, dia nggak bisa bertahan 2 hari. Kalau Bapak makannya di hari ketiga, ya dia udah hitam pasti. Nah itu yang harus diliterasi berkenaan dengan alpukat. Jadi kalau belinya banyak, begitu dia matang, dikupas, masukin ke dalam plastik, yang punya vakum divakum, masukin di freezer. Itu makanya saya sekarang sedang mengembangkan jualnya yang frozen. Jadi saya juga menjual yang frozen. Ya, jadi kami juga sudah menjual yang frozen, dimasukin di freezer, kemudian dibeli memang sudah matang. Hari ini saya akan mengembangkan yang dessert. Dessert dari alpukat, itu makanan penutup. Saya tahunya itu dari Thailand ya, avocado sagu. Jadi di dalamnya itu ada alpukat, sagu mutiara, susu UHT, susu evaporasi, biji selasi. Nah itu nanti kita olah, kemudian nanti didinginkan. Hari ini saya sudah beli bahannya tadi, semalam itu 250.000. Saya berharap itu bisa dapat 50 cup. 50 cup kalau dijual 10.000 itu 500.000. Jadi masih ada untungnya setengah daripada modalnya. Ini Ustaz apaan sih ya? Paham kesana-sana ya. Ini Ustaz apaan sih? Jadi tahu kesono-sono ya. Jadi baik Bapak dan Ibu. Oh ya luar biasa ya. Bagi yang pengen, kebetulan saya hari ini di mobil itu ada 7 kilo ya. Barangkali ada yang pengen, saya sih bawa tuh ada 7 kilo, tapi sudah di 1 kilo. 1 kilo ya. Sekilonya 50.000. Tuh tanya Bu Mai, Bu Darto, Bu Haji Wage kemarin juga baru beli ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga nggak tahu saya punya talenta. Makanya kata orang talenta. Kalau kata saya sih sebenarnya saya bukan punya talenta. Sebenarnya saya punya talentan ya, sehingga kemudian bisa paham yang begini. Dan saya lagi negosiasi sama abang saya tuh. Abang saya kan di depan warung tuh. Saya lagi negosiasi yang sebelah atau dia yang bergeser. Saya mau jadiin depot atau kios alpukat Niki UJ. Jadi udah ada brandnya itu di depan. Jadi nanti kalau mau butuh alpukat ya ke rumah ibu saya saja. Nanti di sana ada yang frozen, ada alpukat segar, juga tadi ada avocado sago dan juga macam-macam. Ya, jadi nanti yang butuh nggak usah kemana-mana, ke situ ada di depan rumah ibu saya. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, orang kata dah saya mah ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang kedua, dalam bahasa Al-Quran surat Al-Hadid, ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Saya sekarang Bapak dan Ibu, kalau ada lagu, ada judulnya itu Bu, lagu Seandainya Aku Bertemu Tuhan, akan kutanyakan, itu lagunya,
bukan buat saya mau udah cukup jadi ustaz, saya mau udah cukup jadi dosen, ya. Istri saya itu tahu, nggak nyentuh itu, ya. Itu kenapa saya berani, karena buat saudara-saudara saya. Cuma memang gap pendidikan saya dan saudara-saudara saya itu terlalu jauh rupanya, terlalu jauh. Jadi kalau diajak pikir maju itu agak berat, gapnya terlalu jauh. Saya kuliahnya terlalu tinggi, keluarga saya cuma SMA begitu, sehingga kalau diajar progres apa yang prospektif ke depan, jawabannya singkat aja. Wah Haji, orang hidup mah masing-masing jalannya, ya, begitu kata keluarga saya. Orang hidup mah jalannya masing-masing. Maksud saya dagang kayak orang. Apa saya kan kasih tahu tuh di depan tuh, di material, di depan material. Ada orang Jawa tuh di Poltangan 4, cuma naruh gerobak jualan kunci. Ada tuh. Saya bilang sama keluarga saya, apaan lakunya jualan kunci udah 3 tahun, nyervis kunci. Emang tiap hari orang nyervis kunci? Kan enggak. Tapi dia sabar, dia tabah, dia jagain aja tuh kunci. Laku kagak. Tapi sekarang orang kalau mau nyervis kunci, mau duplikat ke situ, butuh waktu, kata saya sama saudara-saudara saya itu, ya. Saya jawabannya tadi ngeselin jawabannya, ya Allah, ya susah banget diajak majunya. Itu tadi rupanya saya, pertama gap pendidikan, kedua gap pergaulan. Lah saya mah gaulnya kemana-mana. Nah yang ini gaulnya di situ-situ aja, ya. Kemarin tuh Pak Haji Tito, kemarin tuh saya 2 hari di lantai 8 Mabes Polri, saya 2 hari ngetes petugas haji dari kepolisian. 2 hari saya di lantai 8 tuh ada sekitar 300 calon petugas haji dari kepolisian seluruh Indonesia, seluruh Polda tuh ngetes. Maksud saya mau pergaulannya udah ke situ, jadi cara berpikirnya kemana-mana. Nah barangkali tadi gapnya yang ini tuh baru sampai di situ. Jadi kalau diajak maju seringkali memang agak berat. Tapi menariknya Bapak dan Ibu, dari 300 calon petugas itu, ya tidak ada satupun yang bisa tayamum. Bayangin calon petugas haji saya suruh praktekin tayamum, apa ada yang bisa? Cuma 1 yang dari Bengkulu doang. Subhanallah segitu banyaknya, tayamum sampai kepala-kepala. Ya Allah umat saya, ya Allah umat Rasulullah gini-gini amat, ya Allah tayamum aja kagak bisa, ya Allah. Ada 1 polisi saya tes karena berhadapan-hadapan. Pak pernah tugas Kalimantan? Pernah. Ke Papua? Pernah. Berarti Bapak bisa dong sholat qashar dan sholat jamaah? Nggak bisa Ustaz. Lah kok nggak bisa? Terus Bapak gimana menjamak dan mengqashar sholat kalau dalam perjalanan? Saya tinggalkan sholatnya. Jadi dia mau kagak sholat, katanya beres Ustaz urusannya. Lah, sampai begitunya, saya ketawa geli banget itu. Jadi Bapak nggak pernah qashar, nggak pernah jamaah, nggak pernah. Terus jalan keluarnya, ya saya nggak sholat aja. Jujur kamu, ya. Boleh jadi kamu bakalan lolos. Jujur banget ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi dalam surat Al-Hadid itu ayat yang ke-22, bencana yang besar seperti ini itu tuh bagi Allah tuh gampang. Bagi Allah itu adalah mudah. Kebetulan aja awal Desember, akhir 2025 kejadiannya di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Kan kita nggak tahu, kita juga bakalan ngalamin. Bapak jangan bilang, Ustaz kita mau di Poltangan, nggak bakalan ada banjir. Kita mau di Poltangan Ustaz, nggak bakalan itu ada yang begitu-begitu. Siapa yang tahu? Ciputat, masa di Ciputat ada tsunami? Ayo bayangin coba, di Ciputat ada tsunami, ya, situ Gintung jebol, itu kan dalam kota, ya kita nggak tahu yang namanya
Ini nih, tangan satu dari ujung sana sampai ujung sono, kan semuanya tebingan itu bapaknya dari ujung sono. Karena di Pak Haji Jun sampai ke situ tuh, ke bawah tuh Pak Haji Jun ya namanya, saya dulu kalau nyari ikan turunnya di situ. Itu tebingan kali Pak, jangan dikira kita jauh ya. Kalau di sini kan namanya komplek Reges nih. Komplek Reges itu ada tebingan. Bener-bener. Ada dulu di sini ada namanya Adi Minon. Tahu kan Adi Minon? Iya, Adi Minon. Saya kalau lihat Adi Minon itu suka nangis saya beneran. Jempolnya gede banget jempolnya, dia sakit ya. Tapi dia kalau mau pulang ke rumah, rumahnya lebih dari tebingan, jadi gampang. Saya juga berani ke rumahnya. Lah dia pulas tidur di situ. Adi Minon waktu itu, maksudnya memang posisinya tuh seperti itu. Yang namanya musibah, kita tuh nggak bisa bilang kita enggak. Saya hadirin sekalian 2004 baru punya motor 2004. Terus 2004 saya baru punya motor. Saya lupa tahun berapa saya beli NMAX, motor NMAX. Saya celakanya di depan rumah, apa di mana-mana. Itu yang namanya musibah. Saya terbalik-balik pulang sampai motornya itu jatuh, nabrak pintu saya, kejadiannya di depan rumah. Itu musibah. Kagak di mana-mana, malah adanya di depan rumah. Itu makanya bagi Allah yang begitu itu adalah yasir, gampang dan kemudian mudah saja. Tinggal kita mengambil pelajarannya. Yang ketiga, kalau kita lihat redaksi Al-Quran tentang bencana, memang kalimatnya kami, bukan saya. Jadi kalau di Al-Quran itu menggunakan kalimatnya kami, berarti subjeknya nggak sendiri. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat saya, aku, maka subjeknya hanya Allah. Ya, tapi kalau Allah menggunakan kata-kata kami, lihatlah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Ternyata Allah tidak langsung nurunin Al-Quran ke Nabi Muhammad, tapi ada yang bawa, malaikat Jibril, dan diiringi oleh para malaikat, sehingga menggunakan kata-kata kami. Yang menjaga Al-Quran juga bukan Allah sendirian, tetapi yang menjaganya ada yang lain. Kayak ada Ustaz Nabil, dia menghafal Al-Quran, ya, para penghafal Al-Quran, maka menggunakan kata-kata kami yang menjaganya, ya, karena tidak sendirian. Termasuk bencana, wa anturna alaihim matara, ya, kami lontarkan hujan yang sangat dahsyat sehingga terjadilah banjir yang menimpa manusia. Tapi kalimatnya wa anturna, atau kalimatnya menjadi pasif. Iza zulzilatil ardu zilzala, ketika diguncangkan, bukan aku mengguncangkan, tetapi diguncangkan. Nah, kalau udah kalimat-kalimat seperti itu, ada yang lainnya, termasuk bencana yang sedang dialami. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di atas permukaan bumi ini memang akibat daripada perbuatan manusia. Jadi ada manusia yang menyebabkannya, enggak ujuk-ujuk kemudian terjadi seperti yang sedang kita alami, ya. Itu ada yang namanya sentuhan tangan manusia. Hadirin, Indonesia ini adalah cuman kalah dari Brasil doang. Dalam hal apa? Dalam hal deforestasi namanya. Deforestasi itu adalah kehilangan hutan. Kita cuman kalah dari Brasil aja. Jadi di seluruh dunia, negara yang kehilangan hutannya paling banyak dalam tempo 2 tahun ini, yang kedua itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara yang kehilangan hutannya paling banyak kedua di seluruh dunia, hanya dalam hitungan
Jadi hutang makin berkurang, gunung makin gundul. Kalau hutang berkurang, gunung makin gundul, itu perbuatan orang apa perbuatan binatang? Orang, gak mungkin ya. Sedahsyat-dahsyatnya gajah, paling setahun ngerubuhin pohonan atuh. Gajah ya, sejahat-jahatnya gajah, kalau lagi ngamuk paling pohonan atuh dia rubuhin. Tapi kalau manusia berhektar-hektar. Biasanya kalau turun hujan ditahan apa pohon, airnya netes ke bawah ke batang. Di hutan tuh turun ke bumi, gak langsung ke sungai, ditahan sama akar, diserap oleh akar. Nah ketika pohonnya gak ada, hujannya turun, gak ditampung, maka kata saya brolok. Siapa yang nebangin? Ya manusia juga. Ya itu dia. Ya. Makanya jangan sampai ada istilah kalau kekayaan alam dikuasai oleh negara. Tapi jangan sampai kalau bencana alam ya urusannya masing-masing. Ya. Jadi jangan sampai kalau kekayaan alam dikuasai negara, tapi kalau bencana alam urusannya masing-masing. Nah, itu nggak bisa. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan yang paling baik dan yang terbaik ya. Cuma masih ada keterbatasan di sana sini dan seringkali informasinya kalah masif di TikTok, kalah masif di YouTube, kalah masif di IG, sehingga apa yang dilakukan pemerintah seringkali tidak kalah istilahnya gaungnya atau gongnya kalau istilah anak-anak kita. Dan yang terakhir, kalau penutup surat surat Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang 1003 orang itu, kalau dalam bahasa Al-Quran itu, pertama mereka mendapatkan ampunan Allah. Itu yang meninggal, yang 1003 orang tadi malam itu dosanya diampunkan oleh Allah. Ya kenapa? Karena tadi ngirup air, ngirup lumpur, yang mungkin kebentur sana, kebentur sini, itu dosanya udah diampunkan oleh Allah. Kalau lihat surat Al-Baqarah 157. Kemarin itu ada video seorang ibu ditemukan meninggal ya kena berapa lumpur, lagi meluk anaknya ya. Itu masya Allah, sebegitunya ya ibu melindungi. Saya bayangin itu begitu kejadian, dia masih mendekap anaknya, melindungi anaknya, sehingga akhirnya berdua meninggal ditemukan di lumpur itu. Si ibu tidak melepas dekapan terhadap anaknya. Itu luar biasa sekali pelajaran buat kita bahwa si ibu itu sampai dengan detik-detik terakhir pun yang dia pikirkan itu adalah anaknya. Itu kemarin ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan seperti itu. Subhanallah, kebesaran Allah yang luar biasa. Bukan hanya ampunan di situ, tapi rahmat. Rahmat di situ adalah kelembutan. Jadi pada saat sakaratul maut, kan yang kebentur mah kepalanya, yang kena air mah badannya. Kalau ruhnya itu ditarikkan lembut. Sakaratul mautnya itu makna rahmat di situ itu mereka meninggal tapi sakaratul mautnya itu lembut. Kan cuma kita aja nih Bapak Ibu yang melihatnya kasihan, tapi sebenarnya secara hakikat ruhnya ketika lepas itu dibuat lembut karena malaikat Israel sungkan ya melihat orang yang kena musibah seperti ini, dan Nabi mengatakan mereka mati syahid, makanya sakaratul mautnya dibuat lembut. Cuma kan kita nggak melihat. Persis kayak Siti Asia. Siti Asia itu kan matinya mengenaskan kalau kata kita, Pak. Kenapa? Karena dia disiksa oleh Fir'aun sampai mati dan tubuhnya terbelah dua. Kalau kata kita kan mengerikan sekali. Ya, bayangin ada istri disiksa sama lakinya, tangannya diikat tambang, tambangnya ditarik kuda. Ada istri disiksa sama laki, kaki kanannya diikat tambang, tambangnya ditarik kuda. Yang ini ditarik kuda, yang ini ditarik kuda. Sehingga Siti Asia itu dalam keadaan begini,
mati oleh kejahatan suami. Rupanya Allah mewafatkan Siti Asia dulu, baru kemudian budaknya yang bergerak. Sebenarnya yang lepas udah gak ada nyawanya. Nah, boleh jadi saudara-saudara kita yang mengalami ini yang 1003 tadi lembut sakaratul mautnya, cuma memang jasadnya saja yang terlihat tenggelam dan lain sebagainya. Yang jelas ini jadi pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan bangsa dan negara ini diberikan oleh Allah kecerdasan di dalam mengelola alam, kebijaksanaan di dalam memperlakukan rakyatnya, dan juga yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bagi Bapak yang ingin bertanya, saya mempersilahkan. Ibu barangkali ada yang ingin bertanya, saya mempersilahkan. Ya, alpukat-nya jangan ditaruh di beras ya. Silakan. Assalamualaikum. Mau tanya alpukat, Pak, kalau mau beli di mana, Pak? Siap. Jadi itu alpukat Niki ya, namanya, khas Depok, ditemukan oleh Pak Haji Yunus yang mau nanam. Bibitnya belinya di Haji Yunus di Kukusan. Haji Yunus namanya, tinggal aja sentra alpukat Niki Haji Yunus, pasti bisa di sana. Kalau di Haji Yunus juga jual alpukatnya, cuma sekilonya 70. Kalau di saya 50. Oh, jadi jualan ini ya. Karena saya petik sendiri sih ya. Jadi Kalau melalui Bapak belinya di mana, Pak? kenapa? Kalau pesan belinya di mana? Kalau melalui Pak Ustaz, belinya di mana? Ada adik saya nggak datang ya, adik saya. Biasanya adik saya yang suka itu nulis apa. Kalau di grup kami di sini ada tuh, saya pernah promoin dan langsung ngejapri ke saya. Nanti diantar sama adik saya ke rumah. Kalau ada yang gagal, bilang aja, kami ganti. Maksudnya gagal matang gitu, gagal matang itu diganti nanti sama adik saya, diantar diulang. Ada Pak nanti di grup itu, di nomor saya juga nggak apa-apa. Biasanya ada adik saya yang hadir, dia yang mengelola. Baik, terima kasih. Jangan hanya alpukat ya. Kalau hari ini saya bilang di mobil saya itu ada 7 kilo. Kalau mau boleh, tapi sudah di 1 kilo 1 kilo. Kebetulan saya bawa aja, memang sudah saya bawa. Kalau yang matang saya nggak bawa. Kalau yang di pinggir jalan, Bapak dan Ibu, itu dipetiknya dari Jawa sudah 10 hari yang lalu. Dibawa ke pasar induk, diketek, itu udah 10 hari yang lalu. Jadi kalau beli mungkin 3 hari matang. Lah ini mas saya baru petik kemarin.